Menurut Abi, wajar nggak sih untuk seorang laki-laki yang minder gitu karena karir istrinya lebih bagus, pendidikannya lebih tinggi? Kalau Abi sih ya, alhamdulillah banget gitu ya kalau misalnya ternyata gajinya Umi lebih besar daripada Abi. Assalamualaikum precious people, I am currently here with my dad, Abi, and today I am going to be having a Q&A with Abi about topics that a lot of you have asked on Instagram. Kemarin kan kita udah sempat nanya-nanya nih, mumpung aku lagi di Indonesia, aku pengen coba ngonten sama Umi sama Abi dan apa sih topiknya yang menarik. Dan aku memutuskan untuk konten sama Abi hari ini, kita bakal ngobrolin tentang isu keperempuanan, lebih tepatnya dari perspektif Abi sebagai suami dan sebagai ayah yang punya anak perempuan juga. Dan isu keperempuanan ini tuh lebih spesifiknya related to dinamika suami istri. Apalagi zaman sekarang nih banyak banget kan perempuan yang semakin ingin mengejar aktualisasi diri. Betul, semakin maju, semakin luas wawasannya. Nah, terus gimana sih caranya laki-laki tuh harus bisa menyikapi perubahan ini, which is a good thing. Aku udah ngumpulin semua pertanyaannya dari kalian. Sebelum kita mulai, aku pengen Abi kenalan dulu. Namanya Chandra Dermawan. Terus? Dulu pernah kuliah di Jepang dari S1 sampai S3, kemudian melanjutkan lagi kuliah di Indonesia untuk jurusan Business Management. Pernah bekerja di perusahaan PMA Jepang, kemudian sekarang mengurusi sekolah. Oke. Jadi Abi kan dulu kuliah S1 sampai S3-nya di Jepang. Terus nikahnya kapan? Nikahnya juga pas lagi kuliah di Jepang. Jadi waktu sebelum lulus S1 memutuskan untuk kuliah, memutuskan untuk menikah. Terus sambil kuliah. Istrinya Istrinya juga kuliah juga sama. dibawa ke Jepang. Istrinya sudah di Jepang. Jadi kita ketemunya di Jepang dulu. Terus Jadi, punya anaknya? Punya anaknya juga di Jepang. Jadi punya anak 3 orang. 3 orang. Yang keempat lahirnya di Jakarta. Oke. Pertama kan dari Abi dulu nih. Abi itu dulu kuliah S1 sampai S3 di Jepang. Terus istri Abi itu kuliah juga dari S1 sampai S3 di Jepang. Apa tanggapan Abi tentang seorang perempuan nih yang sebenarnya tuh posisinya udah istri tapi tetap pengen mengejar ambisi untuk kuliah setinggi-tingginya? Jadi sebenarnya kan kembalinya ke tujuannya awal kita mau menikah. Jadi waktu mau menikah itu kita berusaha punya tujuan ingin membangun rumah tangga dan membangun generasi yang lebih bagus daripada kita. Oke. Otomatis kalau ingin membangun generasi yang lebih bagus, ya mau tidak mau kita berdua harus belajar. Betul. Belajarnya apa? Belajar apa saja? Yang pertama tentu yang perlu diajarkan ke anak-anak secara prinsip itu dasar adalah ilmu agama. Kemudian ilmu keduniawian. Ilmu keduniawian itu tentunya yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengatur kehidupan di masyarakat, kan banyak tuh cabang-cabangnya. Nah kebetulan Abi sama Umi itu mengambil jurusan yang sama di Information Technology. Jadi meskipun sudah menikah kita tetap komitmen, punya anak pun juga bahwa urusan sekolah itu harus tetap berlanjut. Seperti itu. Dan Nabi memberikan kesempatan kepada Umi untuk melanjutkan kuliahnya sambil memomong anak, sambil selesai, intinya seperti itu. Oke. Nah terus berarti kan dulu sama-sama kuliah nih di Jepang, sambil sama-sama punya anak juga. Iya. Karena punya anaknya dengan satu sama lain. Nah terus gimana caranya Umi sama Abi ngebagi chores? Jadi karena kita dua-duanya semuanya kuliah, otomatis yang selama ini dipahami bahwa istri itu harus mengurus semuanya untuk urusan anak, itu menjadi tidak berlaku buat kita berdua. Karena dua-duanya sekolah. Jadi mau tidak mau ya urusan anak dibagi menjadi 2. Pekerjaan rumah tangga pun juga semuanya sebisa mungkin ya tetap perannya Umi adalah lebih banyak untuk mengurus anak. Seperti itu, khususnya yang memberi makan kan mungkin lebih sabar lah dari sisi keibuannya ya. Tapi misalnya kalau untuk urusan cuci popoknya, nyuci baju, urusan rumah tangga, kebersihan dan lain-lainnya, itu Abi yang ngerjain semuanya. Jadi prinsipnya kita saling mengisi, saling membantu satu sama lain, karena itu memang konsekuensinya sekolah, punya anak dan berumah tangga. Betul. Begitu selesai kuliah nih, kan udah beres nih dua-duanya. Terus kita pindah ke Indonesia. Terus begitu balik ke Indonesia, Abi kerja, terus Umi juga kan kerja. Dengan posisi anak juga masih kecil-kecil semua, kan Saif dulu masih bayi. Apa tanggapan Abi buat perempuan-perempuan kayak Umi, kayak kakak yang nantinya pengen berkarir ke depannya? Jadi karena potensi itu kan harus diberdayakan semaksimal mungkin. Jadi potensi yang dipunyain oleh kita berdua, oleh Umi misalnya, yang sudah menyelesaikan studinya sampai S3, ya masa cuma menjadi pekerjaan ibu rumah tangga saja di rumah. Which kan, is nggak cuman ya. Maksudnya lebih, kalau misalnya cuma fokus di rumah tangga untuk mengurus anak itu kan
masih belum maksimal menurut Abi ya, karena sayang ilmu yang sudah dipelajari berapa tahun gitu ya, dari S1 sampai 3, kemudian sampai di Indonesia hanya bekerja di rumah saja. Abi pikir itu masih belum maksimal. Dan tentunya ini lagi kita lihat bahwa karena Abi melihat Umi itu masih punya tenaga, punya energi yang besar, maksudnya masih ya bagi Abi nggak ada masalah. Ya, buat Abi itu lebih bagus karena akan banyak kontribusinya Umi di luar. Nah, biasanya kan kalau misalnya kayak gitu banyak dong pekerjaan rumah tangga yang harus didelegasikan, misalnya ke ART atau misalnya anak itu dititipin ke daycare, ke nenek, ke kakek. Nah, yang kayak gitu itu tuh kalau menurut Abi sebenarnya pantas nggak sih? Sebelum kita pulang ke Indonesia itu pun juga sebenarnya kan kalian bertiga itu sering Abi titipkan, karena kondisinya memang tidak memungkinkan, karena kita dua-duanya sama-sama kuliah, dan pada saat misalnya kita harus pergi internal conference ke luar negeri, internasional, jadi mau tidak mau itu kan harus dititipkan, ya, apalagi misalnya anak pertama abang itu ya, dimana abang usia 6 bulan pun sudah kita titipkan ke rumah untuk kayak nursery house itu ya, seperti itu untuk dirawat, karena memang itu yang kondisi yang tidak memungkinkan, dan kondisi itu adalah yang terbaik, tetapi tetap bahwa itu seminimal mungkin kita lakukan. Jadi yang memang kalau benar-benar kondisinya darurat ya apa boleh buat. Menginjak usia 1 tahun 2 tahun pada saat kami dua-duanya sibuk kuliah conference ke luar negeri pun juga agar kakak dititipkan kemana, abang Gozi di mana, kemudian yang tidak bisa dibawa saya harus kita bawa saya ke luar negeri. Kita pernah konferensi Hawaii, usia saya masih di bawah 3 bulan. Mau tidak mau karena Abi sama Umi juga harus mempresentasikan hasil riset, saya kita bawa ke Amerika, yang tidak bisa dititipkan. Sampai di Indonesia pun juga kondisinya misalnya kalau kita sama-sama bekerja untuk menuntut karir yang lebih bagus, yang tujuannya karir ini kan bukan untuk karir Abi sendiri atau Umi sendiri, tapi juga untuk anak-anak, kan, untuk masa depan anak-anak. Ya kita tetap menggunakan asisten rumah tangga sebisa mungkin, seminimal mungkin lah, maksudnya seperti itu. Untuk urusan pendidikan tetap dihandle sama Abi sama Umi, khususnya sama Umi yang menghandle. Yang lain-lainnya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti mencuci, menjemur, itu kan bisa didelegasikan. Untuk urusan masak juga bisa didelegasikan. Artinya selama pekerjaan-pekerjaan yang tidak primer, ya, yang tidak utama, itu bisa dilakukan ditransfer pekerjaannya ke asisten rumah tangga. Kan selama bekerja nih, berarti kan Umi posisinya udah punya penghasilan sendiri. Sebagai suami sebenarnya masih bertugas nggak sih untuk ngasih nafkah ke istri yang udah punya uang sendiri? Kalau di dalam Islam kan kewajiban untuk mencari nafkah itu 100% memang kepala rumah tangga, suami ya, sebagai lelaki. Tetapi kalau istri kemudian punya penghasilan tambahan atau punya penghasilan sendiri, otomatis kalau secara syariatnya itu miliknya Umi. Betul. Ya. Tetapi kalau Umi mau menginfakkan, mensedekahkan untuk urusan rumah tangga, itu dapat pahala juga, lebih besar pahalanya. Dan kita bekerja semuanya mendapat hasil gitu ya, yang itu bukan untuk dipilah-pilah, yang ini pokoknya gajiku atau gaji Abi doang, gaji Umi doang. Kita sudah punya konsep bahwa semuanya itu karena kita ingin membangun sebuah rumah tangga, keluarga yang utuh, makanya kita tidak ada pemisahan terhadap harta lah ya, gaji ya. Misalnya nih gaji Umi lebih besar daripada Abi, padahal posisinya harusnya kan yang al-qawam itu tuh Abi. Nah, menurut Abi wajar nggak sih untuk seorang laki-laki yang minder gitu karena karir istrinya lebih bagus, pendidikannya lebih tinggi, dan gimana cara menyikapi rasa-rasa keminderan seperti itu?